Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kuat, bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan yang terus memegang hidup kami. Karena Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Tuhan, kami mau terus berserah. Dan saat ini di hadapan Tuhan, kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami lakukan semuanya, kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
hatimu, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih. Amin. Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Kami menyembah kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan bagi Yesus. Milik-Mu segala-galanya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, bawa pujian, bawa pengagungan, bawa segala kemuliaan hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Mari terus sembah Tuhan, berikan pengagungan-Mu yang terbaik. Oh, kami bersujud, kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mencintai kami. Engkau tidak pandang siapa kami, tapi kami berharga di mata-Mu. Kami biji mata-Mu Tuhan, kami menyembah.
kemuliaan-Mu, nikmati kemurahan-Mu, nikmati kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Oh, labarabaya nabashala bakaraya nanalama, enabarabashe. Yang hidup, segala kemuliaan, segala kejayaan, kehormatan, kami umat-Mu sujud menyembah Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Kau teramat baik, Engkau segala-galanya atas hidup kami, Yesus. Terima kasih, tinggal di hadirat-Mu. Mari terus tinggal dalam hadirat Tuhan, nikmati penyembahan-Mu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menikmati pujian-Mu, biarkan Tuhan menikmati penyembahan-Mu, biarkan Tuhan menikmati hati-Mu yang mengasihinya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, biar kami masuk lebih dalam, menikmati kasih-Mu. Jamah kami Yesus, Roh Kudus, Engkau penghiburan dalam kesesakan, Engkau kekuatan dalam kelemahan kami. Yesus, hadirat-Mu mengubahkan, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melegakan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh Bapa, kami berseru memanggil Engkau Bapa. Engkau segala-galanya. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Tuhan, ini pengagungan dari hati kami untuk Engkau. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau besar dan ajaib. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
tak terselami pikiranmu, ya Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Engkau Tuhan Allah di hidupku.
kami, Yesus. Oh, ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan bagimu. Tiada yang lain, selama-lamanya Engkau Allah kami, selama-lamanya Engkau ku sembah, selamanya Engkau ku sembah, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Ini doa, ini pujian, Yesus, Yesus, Yesus. Mari panggil nama Yesus, berseru panggil nama Yesus. Oh, berseru panggil nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang beri kelegaan, nama yang beri kekuatan. Panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh, Yesus aja, Yesus mulia. Terima kasih, terima kasih. Namamu ajaib, namamu kudus. Oh, Engkau kudus, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Engkau mulia. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pemazmur bilang beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Paulus bilang begini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku menghadapkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari untuk mencapai tujuan. Yaitu mendapat hadiah panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Lewat ayat ini saya mau katakan, ikut Tuhan Yesus bukan jalan santai, tapi berjuang. Kok cuma satu orang bilang yes? Ikut Tuhan Yesus bukan jalan santai. Ikut Tuhan Yesus adalah tetap berjuang. Bilang amin yang seru. Kalau tetap berjuang itu harus begini. Setuju? Ayo semua dulu. Kalau enggak pulang aku. Coba semua kepalkan tangan begini. Nyanyinya sudah hebat. Firmannya juga harus hebat. Amin? Oke. Bilang begini. Tetap berjuang. Ada yang belum punya kepalan, ketinggalan di rumah. Ambil dulu. Ayo sekali lagi. Tetap berjuang. Mesti semua dulu. Kalau enggak khotbah. Ayo sekali lagi. 2, 3. Sekali lagi. Ya, beri kemuliaan meriah bagi Yesus. Haleluya. Kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara percaya Tuhan ada di sini? Yakin? Kalau tidak saya tidak ada di sini. Ngapain? Saya kemarin menempuh perjalanan 12 jam. Untung umurku baru 47. Loh kok diketawain? Serius ini. Kalau tidak nyampe. Dari tempat saya pergi ke Surabaya. Dititipi oleh kelas vokasi. Beli cat sablon. Dari situ aku pergi jemput teman saya Pak Alim. Yang ada di Surabaya kepingin ikut ke sini. Dari rumah itu jam 6:30. Sampai di sini jam 7. 12 jam lebih. Tapi saya masih penuh semangat. Karena saya tahu saya datang dalam ibadah. Di mana ada Yesus di situ. Saya belum pernah melihat dengan mata jasmani. Saya belum pernah pegang dengan kulit kasar. Tapi tiap kali dalam perhimpunan ibadah. Aku pegang janji Tuhan. 2-3 orang berkumpul berseru namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Yesus ada, kita beri hormat kepada Dia di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Oh lupa. Belum pulang udah lupa. 2, 3. Iya, puji Tuhan. Baca dulu. Yudas. Tadi siapa itu Ellen bilang begini. Yudas itu pasalnya cuma 1. Loh iya, yang bilang 2 siapa? Kita baca ya ayat 3. Begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatkan kamu. Nah, mari kalimat berikut kita ucap bersama-sama, semua dengan suara yang keras karena tetap berjuang. 2, 3. Supaya kamu tetap berjuang. Loh, mesti begini kalau tetap berjuang. Ayo, sedia dulu. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bilang amin yang seru lagi. Saya belajar itu berjuang itu dari kata bahasa Yunani
epagonisomai. Tidak usah hafal, pokoknya gitulah ucapannya. Epagonisomai ini artinya sebuah pertempuran yang hebat untuk mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bawah tekanan yang berat, di bawah tekanan yang kuat. Dan perlu mengerahkan seluruh eksistensi, seluruh tenaga, seluruh kemampuan. Bahkan sampai berkorban, pikul salib, sangkal diri untuk mempertahankan iman. Itulah kata berjuang yang ditulis dalam Yudas yang ayat 3 yang kita baca ini. Sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi ikut Tuhan bukan jalan santai. Ada orang ikut Tuhan yang penting sudah dari kekurangan sudah berkelimpahan. Lalu sakit sudah sembuh, lalu jalan buntu dapat jalan keluar, lalu ada pertolongan, ada mujizat dan seterusnya. Belum saudara, kita belum capai goalnya itu saudara, yaitu serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Melewati peperangan iman, ada iblis yang begitu mengganggu kita dengan segala tipu muslihatnya. Dia mau bawa kita untuk miskin lagi. Dia mau bawa kita sakit lagi. Dia mau bawa kita untuk takut kepada kematian. Dia mau bawa kita hal-hal yang tidak bagus. Bahkan rayuan-rayuan dunia ini. Bahkan tuntutan awan nafsu daging ini. Tapi saya mau katakan pada saudara, tetap berjuang. Menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita belajar bersama-sama. Langkah-langkah harus kita buat dalam perjuangan itu seperti apa? Filipi pasal yang pertama pada ayat yang ke-27. Filipi pertama ayat 27 ditulis begini. Hanya, saudara kalau lihat ini saudara, itu kalau perikopnya itu nasihat untuk tetap berjuang. Nah ayatnya begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Catat baik-baik dalam hati saudara. Supaya apabila aku datang aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bilang amin lebih seru lagi. Saya bicara 3 hal saja, tidak 4, tidak 5, 3 saja. Kalau 3 saja mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara artinya apa saudara? Injil itu menjadi pola. Injil itu menjadi patron. Saudara kalau pergi tukang jahit. Lalu badan kita diukur. Lalu dia bikin pola. Dia bikin patron. Giliran saudara bawa kain. Lalu kain itu dibentangkan. Kemudian patronnya ditaruh di atas kain tersebut. Lalu gunting. Nanti dipakai bajunya pas. Nah kita juga patron kita atau pola kita harus Injil Tuhan Yesus Kristus saja. Bilang amin yang seru. Bukan dunia. Polanya bukan dunia. Masih banyak orang Kristen hidup duniawi saudara. Hari ini kita perlu bertobat. Saya sekarang ini sementara mengurusi melayani orang yang selingkuh saudara. Aduh saudara sulit. Mau lepas itu sulit. Makanya jangan mulai. Kau udah bilang yes. Mau coba-coba. Oh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau lanjut. Firman Allah bilang begini. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan. Dan apa yang sempurna. Saudara. Berubahlah oleh pembaruan budi. Budi itu bicara jiwa. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, kehendak. Seperti saya, ayo. Ayo. Budi itu bicara jiwa. Jiwa itu? Kok enggak pakai gaya? Pakai gaya lah. Jiwa itu adalah? Nah itu dia. Oke. Nah yang mendominasi jiwa itu adalah pikiran. Kalau mau mengalami pembaruan dalam budi, pembaruan dalam jiwa, itu dimulai dari dalam pikiran. Alkitab bilang begini, kalau engkau melakukan perbuatan daging, karena kamu memikirkan perkara-perkara kedagingan. Kalau engkau melakukan perbuatan roh, karena engkau memikirkan perkara-perkara yang roh. Nah sebab itu saudara, perlu kita ini mendisiplinkan pikiran kita saudara. Karena sungguh Alkitab mencatat bahwa jangan kamu mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Semua yang ada dalam dunia bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging,
keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu berasal dari dunia. Dunia sedang, bukan akan, sedang lenyap dengan segala keinginan yang ada di dalamnya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Bilang amin. Saudara pilih yang mana? Ayo pilih. Kepada orang yang berselingkuh ku bilang begini. Kau sedang melakukan perbuatan-perbuatan daging. Kau sedang menyenangkan daging. Dan daging ini binasa. Betul atau tidak? Stop, saya bilang. Ya, diusahakan. Bukan begitu, saya bilang. Tidak ada diusahakan. Harus bilang, ya aku stop. Dan putus semua kontak-kontak, diblokir. Sedang dilayani sekarang ini. Saudara dikasih itu perselingkuhan bertahun-tahun. Ini dunia. Dan kita harus sungguh-sungguh keluar dari keduniawian. Alkitab bilang apa? Persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Oh, kalau kita dimusuhi Allah, penyet, saudara. Do you know penyet? Penyet, saudara. Tiarap. Persahabatan dengan dunia itu kita sedang mengundang permusuhan dengan Allah. Alkitab bilang, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Pola kita, patron kita bukan dunia. Matikan apa saja saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Iri hati, amarah, pesta pora, oya-poya, kemabukan dan seterusnya. Itu bukan bagian saudara dan saya. Itu dunia punya. Dan Alkitab bilang kalau kita hidup dalam keduniawian, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, maka semua daftar itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Hari ini saudara, mari kita ambil keputusan tegas. Ambil pilihan yang jitu. Kita harus ambil keputusan. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus saja. Bilang amin. Saudara, dan itu tidak bisa terjadi sulapan saudara. Kita perlu mendisiplinkan pikiran kita. Ini pintu gerbang. Semua mau masuk di sini. Yang baik mau masuk, yang jahat mau masuk. Yang suci mau masuk, yang najis mau masuk. Yang benar mau masuk, yang salah mau masuk. Berebut. Nah, kita harus disiplinkan. Buang yang sia-sia itu. Lalu tutup ini terhadap iblis. Tutup rapat-rapat. Nah, kita suka tutupnya begini. Ngintip. Makanya jatuh. Harus rapat-rapat. Gak boleh ngintip begini. Lalu tujukan pikiran pada Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Lalu lakukan itu berulang-ulang. Kita perlu saudara ada disiplin rohani. Supaya kita bisa melatih diri kita ini saudara. Tidak bisa terjadi sulapan. Tidak bisa simsalabim. Tidak bisa saudara. Perlu ada disiplin rohani. Disiplin doa. Tadi pagi saya bicara. Itu doa itu bukan doa makan. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan doa telegram. Tahu doa telegram? Yesus tolong. Kalau ada sesuatu, Yesus tolong. Ini doa telegram mengagetkan Tuhan Yesus. Bikin Tuhan Yesus jantungan. Sudah. Bukan. Doa menyembah. Mencari wajah Tuhan. Disiplinkan diri saudara. Pembacaan firman. Perenungan firman tiap-tiap hari saudara. Karena tiap hari ada kesusahannya sendiri. Sebab itu harus perlu tiap-tiap hari baca firman Tuhan. Kemudian berpuasa. Harus didisiplinkan saudara. Berpuasa. Sangkal diri, pikul salib, penderitaan ringan, tapi untuk kemuliaan besar yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus. Saudara, seorang ahli pertanian abad pertama namanya Columella. Columella bilang begini, kalau mau sari buah anggur itu tetap manis. Perhatikan ya, harus ditaruh di wadah yang baru, lalu harus ditutup rapat-rapat. Tidak terkontaminasi. Ini hidup kita. Mari kita lihat. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru. Tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bilang amin yang seru. Saudara, hidup kita ini saudara, bejananya ini, kirbatnya ini harus baru. Supaya anggur baru kemuliaan Tuhan ketika dicurahkan atas kehidupan kita.
tidak bocor, tidak mengoyakkannya, tetapi kedua-duanya utuh. Suatu kehidupan yang berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemana kita pergi, orang lain diberkati. Kemana kita pergi, orang lain mengalami damai sejahtera. Saudara, ketika kami belum punya rumah singgah di Surabaya, saudara, saya kalau ada pelayanan di Surabaya, saudara, menumpang di si A, menumpang si B, menumpang si C. Tapi saya bersyukur ya saudara kepada Tuhan. Ketika rumah-rumah yang saya pergi untuk menempatinya, semua terbuka lebar saudara. Belum pernah saya datang masih di pagar, lalu pembantu kasih tahu kepada tuan rumah, Bu Pipi datang. Lalu tuan rumah bilang aku ndak ada di rumah. Ndak ada yang omong seperti itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Berarti kemana saya pergi, keharuman Kristus itu yang boleh tercium oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bilang amin. Saya tidak bilang saya sudah sempurna. Tapi perlu melatih diri ini saudara. Perlu didisiplin diri ini saudara. Dengan doa, dengan firman, dengan berpuasa. Supaya kasih dan kuasa Kristus itu sungguh-sungguh diam di dalam kehidupan kita. Anggur baru kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kemana kita pergi, orang lain terbuka bagi kehadiran kita. Karena kemana kita pergi, nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang diberkati. Karena ada kasih dan kuasa Tuhan terpancar dari dalam kehidupan kita. Ini hidup yang berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Apakah hidup saudara seperti itu? Belajar saudara. Hidup ini pembelajaran. Karena kita murid belajar dari guru agung kita Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Berpadanan dengan Injil Tuhan. Yang kedua, tadi ada kalimat yang mengatakan seperti ini. Oh, saya mau cuplik kata-kata dari Warren Wiersbe. Dia bilang begini, setiap hari, apa yang kita perkatakan dan apa yang kita buat, kita sedang menulis satu pasal Injil dari kehidupan kita. Dan yang jadi pertanyaan, apakah orang sedang membaca sebuah kebenaran dari apa yang kita ucap dan yang kita tulis, yang kita buat? Mari kita perhatikan itu saudara. Sekarang yang kedua. Ada kalimat tadi dikatakan, teguh berdiri dalam iman. Kolose 1 ayat 23 menuliskan seperti ini. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Tadi nyanyinya sudah hebat ya. Tak tergoncangkan, tenanan atau tidak. Perlu kita simak baik-baik hidup ini. Saya lanjut. Dan jangan mau digeser. Tak boleh digeser sedikit pun, tak boleh. Dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita perlu teguh berdiri dan tidak bergeser dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Nah, kita mencatat kepada kita sekalian dalam Ibrani pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Coba semua ucap janji. Pegang baik-baik ya, janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dengarkan saya baik-baik. Satu kali lagi. Balik dulu. Kembali 26. Dengarkan saya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Berarti ini janji apa? Kalimat yang di atas bilang, ia akan memberikan janji. Nah, janjinya apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Janji apa? Iya, kita cuma tahu janji berkat, janji perlindungan, janji pertolongan, janji penyertaan, janji mujizat, janji kesembuhan. Hari ini kita belajar bahwa goncangan itu termasuk janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak menyesatkan ini saudara. Semua perlu bilang amin. Bilang amin lebih keras. Sekarang ia memberikan janji. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena perhatikan,
Dijadikannya, karena ia dijadikannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalimat ini agak rumit, agak ruwet ya. Jadi yang tergoncangkan ini dibuat supaya dicampur dengan yang tidak tergoncangkan, nanti kelihatan. Begitu maksudnya kira-kira. Nah, saya beri ilustrasi yang bisa lebih gampang. Satu hari saudara Iwan ini beri kepada saya sebuah kotak isinya 2000 botol kosong. Dia bilang begini, Bu Vivi, ini isinya 2000 botol kosong. Oke, lalu dia jawab lagi, botol kosong ini semua dibuat dari beling kaca. Tapi ada satu dari antara 2000 itu dibuat dari beling spesial. Anti pecah, tahan banting. Tangkap dulu, 2000 botol kosong dibuat dari beling. Tapi satu beling ini anti pecah, tahan banting. Itu ada di dalam sebuah kotak isi 2000. Untuk mendapatkan satu dari 1999, apa yang harus saya buat? Ku ambil satu, lalu ku coba kan. Yang mana yang tahan banting anti pecah? Oh pecah, bukan ini. Ku ambil lagi satu. Banting lagi, oh pecah, bukan ini. Sampai ku dapatkan yang satu itu. Ketika ku banting dan sungguh tidak pecah. Karena memang belingnya adalah beling spesial. Ini yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu ketika goncangan datang saudara, sederhana saja respon saudara. Biasa. Karena kita bilang pencobaan itu biasa, ujian itu biasa. Betul atau tidak? Hanya Yesus yang luar biasa. Bilang amin yang keras. Jadi ketika ada goncangan, hadapi saja, responi saja bahwa aku tidak akan tergoncangkan, aku tidak akan bergeser dari imanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Ditulis dalam Alkitab 2 macam dasar. Ada orang yang dengar firman dan terus melakukannya. Itu diumpamakan orang yang membangun rumah di atas batu. Turun hujan, banjir naik, angin melanda, rumah itu tetap tidak roboh. Tapi orang yang dengar, saudara sekarang dengar, tapi tidak melakukannya, maka engkau orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu turun hujan, banjir naik, angin melanda, ada ujian datang. Robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara bagian yang mana? Makanya mulai hari ini mulai bertobat saudara. Jadi Kristen jangan jalan santai. Jadi Kristen ini adalah perjalanan penuh perjuangan. Dan kita perlu berjuang sungguh-sungguh dengan firman dan Roh Kudus. Yang melewati semua ujian dan cobaan dan goncangan. Kita keluar sebagai umat yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana Daniel. Seorang yang takut akan Tuhan. Satu kali karena dia di antara pejabat tinggi dia paling hebat. Lalu pejabat-pejabat yang lain mau meruntuhkan dia. Dicari-cari alasan tak ada kecuali ibadahnya. Dibuatlah peraturan selama 30 hari. Seluruh pemerintahan itu tidak boleh memohon apa-apa kepada Allah, kepada ilah yang lain kecuali kepada raja. Tapi Daniel tidak memperdulikan itu. Dia tetap berdoa sehari 3 kali. Mohon kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sanksinya masuk dalam gua singa. Ketika raja tahu bahwa Daniel telah melakukan pelanggaran. Wah, raja sedih, raja tak mau makan. Raja bilang, kiranya Allahmu yang akan menolong engkau. Dan betul, ketika pagi-pagi masih subuh raja pergi. Daniel bilang, ya Tuanku raja. Ternyata malaikat diutus Tuhan mengatupkan mulut singa. Daniel tidak diapa-apakan. Karena apa saudara? Teguh berdiri atas iman dan tidak bergeser sedikit pun. Walaupun ada ancaman gua singa sekalipun. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka harus menyembah kepada patung Nebukadnezar. Tapi mereka menolak. Raja kasih kesempatan untuk mengambil keputusan ulang. Mereka bilang percuma. Kami tidak akan pernah mengubah keputusan kami. Sampai raja marah,
dipanaskan dapur perapian 7 kali lebih panas. Orang yang mengikat dan mengantarkan Sadrak, Mesak dan Abednego terbakar. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, Alkitab mengatakan 3 orang dimasukkan. Tapi terlihat ada 4 orang di dalam dapur perapian tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rambut mereka tidak hangus, baju mereka tidak berubah, bau kebakaran tidak ada sama sekali, tubuh mereka tidak mempan api. Saudara, karena apa? Karena berdiri teguh atas iman, tidak bergeser, maka mujizat terjadi. Bilang amin. Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bilang amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari ucap bersama saya begini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Begini. Karena saya orang percaya. Saudara sendiri. Yang tidak bisa, yang tidak hafal, kena denda cetio. Ayo 2, 3. Yang seru begitu. Bu Vivi baru 47 seru. Saudara kok tidak seru. Ayo 2, 3. Karena saya orang percaya. Ada yang cuma melongo gitu. Ini Kristen, apa tadi? Jalan santai. Jangan salah. Ayo sekali lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Karena saya orang percaya. Haleluya. Haleluya. Terjadi dalam hidup saudara. Karena iman yang diperkatakan itu terjadi mujizat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya punya teman wanita. Punya toko roti. Dia pembuat roti yang handal. Kue-kue dan seterusnya. Satu hari dia minta kredit di bank. Lalu formulir itu datang. Petugasnya datang. Tapi agama disuruh tulis non-Kristen. Dia bilang, ditunggu sampai saya datang. Dia bilang, ya apa ini Bu Bibi? Suruh tulis non-Kristen. Nanti cepat keluar kreditnya. Ya apa Bu Bibi? Saya cuma bilang begini. Kau mau jual Yesus untuk modal kerja? Ya enggak. Kembalikan formnya. Kembalikan Ustaz. Tidak ambil. Karena dia tidak mau menjual Yesus. Hanya untuk kredit bank. Yang kuceritakan ini sudah meninggal dunia. Tapi saya bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Ke bulan lalu saya jumpa anaknya di sebuah kota. Dan anaknya bersaksi. Setelah mamanya meninggal, mereka buka toko roti di berbagai kota. Ada yang satu kota beberapa outlet. Berapa? Sekarang ini sudah belasan toko roti yang mereka buka. Walaupun tanpa kredit yang harus tulis non-Kristen. Saya mau kasih tahu saudara. Berapa banyak orang menjual Yesus untuk jodoh. Masih banyak zaman modern seperti ini saudara. Menjual Yesus untuk modal usaha. Menjual Yesus untuk kedudukan dalam pemerintahan barangkali. Menjual Yesus. Hari ini saya mau katakan saudara. Jangan pernah bergeser dari imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi engkau perlu berakar dalam di dalam Yesus. Engkau bertumbuh, berbuah-buah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Bilang amin. Harus saudara. Jangan mau bergeser, jangan mau digoncangkan oleh apapun juga. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Amin. Persoalan boleh datang. Masalah boleh bertubi-tubi. Ujian cobaan. Alkitab bilang ujian dan cobaan itu hal biasa. Hanya Yesus yang luar biasa. Yang berikut. Sekarang yang ketiga. Tadi ditulis begini. Satu roh, satu hati, satu jiwa. Kita perlu memelihara kesatuan. Penting sekali. Ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-22. Yohanes 17 ayat 22 ditulis seperti ini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi apa saudara? Satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, kerinduan hati Yesus
Supaya kita semua tubuh Kristus ini jadi satu. Seperti Dia dan Bapa itu satu. Tapi kita melihat sekarang ini saudara, sedikit tidak cocok, cerai. Cerai. Dulu kita dengar orang bercerai itu para selebritis. Sekarang masuk dalam gereja juga orang bercerai dan bangga. Cerai ini bangga. Aku bisa menceraikan suamiku, bangga. Saudara, ini dunia sudah rusak. Saya mau beritahu kepada saudara sekalian bahwa kita perlu memelihara kesatuan. Dimulai dari kesatuan keluarga, hubungan suami istri, anak orang tua. Pernikahan kami sempat memasuki 52 tahun. Dan sesudah itu suami saya meninggal dunia. 52 tahun saya cerita ya. Bukan karena dia mati jadi saya cerita. Dia hidup pun saya tetap cerita. Saudara, saya dan suami menikah 52 tahun. Tidak ada yang sama di antara kami. Lebih banyak perbedaan daripada persamaannya. Misal kata, aku bilang ke depan saja. Dia bilang enggak, ke belakang. Aku bilang kiri saja, dia bilang kanan. Pokoknya enggak pernah sama. Jarang saudara. Misalnya ada 100 poin gitu, yang sama 2 Pak. Tapi saudara, saya mau beritahu. Belum pernah dia ucap cerai, belum pernah aku ucap cerai. Karena firman berkata, yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Semua bilang amin dulu. Tidak boleh apapun keadaannya. Dan kami bisa melewati semua. Karena menikah itu bukan untuk disamakan. Sampai ayam tumbuh gigi tidak pernah sama suami dan istri. Tahu kapan ayam tumbuh gigi? Kiamat. Tidak bisa sama saudara. Kita menikah itu bukan disamakan. Menikah itu untuk dipersatukan. Bilang amin. Berbeda saudara. Saudara pernah nonton orkestra? Itu alat musik berbeda. Dimainkan oleh orang-orang yang berbeda. Betul atau tidak? Tapi dengan seorang dirigen. Bukan cerigen loh saudara, dirigen. Begini ya. Lalu saudara duduk dan terpukau. Karena begitu harmoni alunan suara musik yang bercampur itu saudara. Dan kita sangat-sangat menikmati merdunya. Nah itulah. Jadi saudara, perbedaan itu bukan untuk berpisah. Tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi satu terhadap yang lain. Bilang amin. Seorang bernama Paul Harvey mengadakan penelitian tentang ikan paus biru. Saudara, pada tanggal 27 Mei tahun 1989, Paul Harvey mengadakan penelitian bahwa ikan paus biru bisa bernyanyi. Ya nyanyian ikan. Dan seperti nyanyian singers ini ya nyanyian ikan. Dan suaranya itu banter, keras, kira-kira 188 desibel. Lebih keras dari suara mesin jet. Dan yang lebih hebat, diteliti oleh Paul Harvey, ketika diteliti ikan paus biru di lautan Pasifik bernyanyi, kemudian dicoba mendengarkan ikan paus biru di lautan Atlantik, sama nyanyiannya saudara, luar biasa. Tommy Tenney dalam bukunya dia bilang begini. Nyanyian Nuh dengan nyanyian Musa itu beda. Tapi semua ditujukan untuk kemuliaan Allah. Dan saya baca itu saya pikir dalam hati saya. Ikan saja bisa sama nyanyiannya. Berarti ada perpaduan. Lah manusia kok sulit. Padahal ikan tidak ada roh. Manusia ada roh. Dia embusi dengan roh Allah. Tapi kok tambah sulit. Hari ini kita bertobat saudara. Saling menerima satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah menerima kita sekalian. Bisa bilang amin? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa di mana ada kesatuan, di situ kebangunan rohani terjadi. Dan di mana ada kerukunan, segala berkat diperintahkan atas kehidupan kita. Saudara kalau baca Mazmur 133, duduk dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari hari ini kita periksa kehidupan kita masing-masing. Supaya hidup ini saling membantu, bukan saling merugikan. Hidup ini bukan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama. Itu yang Alkitab ajarkan. Hidup ini harus saling menerima dan bukan saling menolak. Hidup ini harus saling menghibur dan bukan saling menyusahkan satu dengan yang lain. Harus saling membangun dan bukan saling menjatuhkan. Harus saling mengampuni dan tidak mendendam satu dengan yang lain.
Mari kita periksa kehidupan kita ini. Apakah kita sedang memelihara kesatuan di dalam kehidupan ini. Dalam hidup nikah, dalam berkeluarga, dalam kelompok di mana kita bekerja. Komunitas pekerjaan. Di dalam komunitas apalagi komsel yang ada di sini. Dalam komunitas gereja Tuhan. Apakah kita punya niat saudara untuk bersatu. Karena ini yang kerinduan hati Tuhan. Supaya kita jadi satu di dalam Kristus. Bapa kita satu. Bisa bilang amin? Karena kita dibeli dengan dibayar lunas. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau suka atau tidak suka saudara. Tapi asalkan dia ditebus oleh darah Yesus. Maka dia saudaraku di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berbeda. Tidak bisa sama saudara. Kami punya staf itu kembar. Walaupun kembar saudara, tidak sama saudara. Tidak sama. Apalagi tidak kembar. Pasti ada banyak perbedaan. Tapi sekali lagi saya garis bawahi. Berbeda bukan untuk berpisah. Tapi berbeda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya baca ayat-ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus, kita juga berdiri teguh atas iman, dipelihara supaya iman kita tetap teguh. Lalu kita memelihara kesatuan, niscaya segala perkara boleh terjadi atas hidup kita. Kita dapat menanggungnya di dalam Tuhan Yesus Kristus karena Dia beri kekuatan kepada kita. Ayat yang lain di dalam Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-37 dituliskan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara mau jadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Lakukan ini. Tetap berjuang. Jangan lengah, jangan jalan santai. Mulai hari ini saudara, tetapkan langkah saudara bahwa aku berjuang dan aku tidak santai di dalam pengiringanku kepada Yesus. Ayat paling akhir. Saudara, ada seorang bercanda kepada saya dan bertanya begini. Bu Pipi, di surga itu ada tip X apa enggak ya? Saya tuh bingung. Kok bisa tanya di surga ada tip X apa enggak ya? Ternyata mungkin dia baca ayat ini. Ayat di dalam Wahyu pasal yang ketiga pada ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Rupanya dia baca ayat ini. Lalu dia berpikir, oh nama itu ada yang tidak dihapus. Berarti kalau kalah bisa dihapus. Makanya dia tanya, di surga ada tip X apa enggak? Sekarang saya mengerti saudara. Kalau ada orang tanya lagi kepada saya, di surga ada tip X apa tidak? Saya akan jawab, tip X-nya besar sekali. Bagi orang-orang yang tidak mau berjuang, hidup dalam kekalahan. Kalah terhadap serangan iblis, kalah terhadap rayuan dunia, kalah terhadap tuntutan hawa nafsu daging. Mengerti saudara? Jadi kalau ayat ini, kalau diganti, barang siapa kalah, kan begitu. Ia tidak akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku tidak akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Betul atau tidak? Saya tidak bicara mengada-ada. Saya bicara serius. Saudara pula dengan dua kata ini. Tetap berjuang. Kalau kau tidak berjuang, mana ada orang menang kalau tidak berjuang? Betul atau tidak? Mana ada orang menang kalau tidak berperang? Harus saudara kita menghadapi semua itu. Tapi kita harus keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Dipakaikan pakaian putih yang sedemikian. Nama tidak dihapus dari kitab kehidupan. Nama diakui di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat